Nah, ini selain Anneke dan juga rekan-rekan sekalian yang menyaksikan informasi-informasi yang beredar di seluruh media-media besar secara global maupun secara domestik. Apakah Anda menyadari bahwa dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ini jenis perang antara Amerika Serikat dan China juga sudah berjumlah 3 hingga 4 jenis perang. Mulai dari awal perang dagang di 2018 lalu, kemudian saling kecam di Laut Cina Selatan, perang dingin akibat saling tutup kantor konsulat Amerika Serikat dan China, dan saat ini perang kembali berpindah ke panggung teknologi. Informasi terbaru yang kami himpun, Microsoft dikabarkan akan membeli operasional TikTok di beberapa negara termasuk di Amerika Serikat. Padahal kita tahu sebelumnya TikTok akan diblokir oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas seperti apa perang teknologi antara Amerika Serikat dan China yang berlangsung selama pandemi ini? Akan kita ulas selengkapnya dalam perang teknologi antara Amerika Serikat dan China. Kita mulai dari bagaimana Microsoft akan mencaplok TikTok. Ada beberapa poin penting yang kami himpun hingga saat ini, di mana sebelumnya Presiden Donald Trump kemudian memberikan 2 ultimatum kepada Microsoft untuk mempercepat proses caplok TikTok ini, di mana Presiden Donald Trump mengatakan batas waktunya hanya sampai 15 September 2020 saja ya, karena kalau tidak TikTok ini nanti akan benar-benar diblokir oleh Amerika Serikat. Jadi kurang lebih Microsoft memiliki sekitar 45 hari untuk menyelesaikan seluruh perjanjian ini yang kemudian juga mendapatkan beban dari Donald Trump, yaitu harus menguntungkan Kementerian Keuangan agar juga memberikan keuntungan pajak bagi negara Amerika Serikat kalau nantinya tidak mau diblokir nanti di 15 September 2020. Bagaimana nantinya akan tentu kami update selanjutnya seperti apa. Dan Microsoft juga mengatakan bahwa target akuisisi atau maksud kami target caplok TikTok ini tidak hanya akan terjadi di Amerika Serikat saja, tetapi juga di Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Perlu Anda ketahui bahwa yang dicaplok ini hanya operasional perusahaannya saja. Jadi seperti kemudian membeli operasional TikTok dan kemudian membuka kantor operasional di Amerika Serikat dengan tujuan untuk melindungi keamanan data daripada pengguna di Amerika Serikat. Dan Microsoft juga mengatakan bahwa kita ini terbuka untuk menggandeng investor lain. Nah, karena tentunya yang ingin mencaplok TikTok ini bukan hanya Microsoft saja. Dan juga nilai akuisisinya juga yang dikatakan cukup jumbo. Di sini nanti akan kami sebutkan berapa nilai caplok TikTok ini. Nah, selain Microsoft, di sini ada 2 perusahaan juga secara global yang mengajukan pembelian. Yang pertama adalah dari Sequoia Capital dan juga General Atlantic. Tapi siapakah yang akan memenangkan hal ini? Tentu nanti akan kita telusuri lebih lanjut lagi. Di mana valuasi TikTok di sini dikatakan bernilai sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat dan bisa meningkat hingga 200 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menarik karena kalau kita melihat secara valuasi, beberapa investor dan juga beberapa analis mengatakan sebenarnya valuasi TikTok ini sudah hektokorn atau kurang lebih 100 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi ini ada yang bilang ini hanya di pasar sekunder, ada yang bilang ini hanya di pasar reguler, dan beberapa orang juga mengatakan di pasar sekunder kemungkinan harganya berada di 105 hingga 110 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga ini membuat kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang memberikan keuntungan bagi Microsoft? Kenapa akhirnya Microsoft ini ingin kemudian mencaplok TikTok khususnya di Amerika Serikat? Karena tentunya ini kembali lagi ke pengguna global TikTok yang dikatakan berada di angka 800 juta pengguna. Di Amerika sendiri berada di angka kisaran 100 juta pengguna. Jadi Anda bayangkan apabila Donald Trump kemudian memblokir TikTok di Amerika Serikat, TikTok sudah kehilangan pasarnya sekitar 12,5% dari total 800 juta. Karena 100 juta kemudian tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Dan alasan utamanya adalah tujuan keamanan data. Nah, inilah yang didorong oleh Donald Trump untuk mendorong tidak hanya Microsoft sebenarnya. Ada banyak perusahaan yang didorong oleh Donald Trump ini. Kemudian kalau bisa kita beli saja perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di China. Kemudian kita buka juga di Amerika Serikat supaya keamanan data ini lebih terjamin. Selain itu, kalau kita melihat juga dari sisi caplok TikTok ini akan memberikan keuntungan dari sisi konsumen bagi Microsoft. Kenapa? Karena selama ini kita mengetahui bahwa Microsoft adalah perusahaan software yang hanya banyak menjual softwarenya dan dapat mendapatkan banyak keuntungan dari menjual software ke korporasi. Nah, sehingga pasar konsumer untuk Microsoft sendiri di sini dikatakan masih sedikit. Dengan berhasil mencaplok TikTok nantinya, paling tidak sudah ada 100 juta pasar konsumer yang bisa diraih dengan Microsoft. Nah, apakah akan berhasil? Tentu nanti akan kita update lebih lanjut. Nah, selanjutnya tidak hanya Microsoft dan juga TikTok, di sini ada perang teknologi yang
di baliknya ada tentunya ada patriotisme Amerika Serikat dan juga China, di mana Facebook tentunya karena berasal dari Amerika Serikat, mewakili Amerika Serikat, dan juga TikTok karena perusahaannya, induk perusahaannya yaitu ByteDance berada di China, tentunya ini dikatakan sangat mewakili China, dan juga sebenarnya ini ditepis oleh pemerintah China dan juga pemilik dari ByteDance sendiri yang mengatakan bahwa keamanan data dari Amerika Serikat atau pengguna di Amerika Serikat tidak dijamin karena diberikan akhirnya kepada keamanan atau menteri keamanan dan juga pemerintah yang bergerak di bidang keamanan di China di sini. Nah, ini menjadi menarik. Apakah itu benar? Tetapi ini masih menjadi satu kontroversi. Tetapi yang terjadi di sini adalah sebuah informasi yang mengatakan bahwa pemerintah dan juga Mark Zuckerberg di sini, pemimpin daripada Facebook, kemudian mengatakan bahwa dalam satu presentasinya pada Parlemen Amerika Serikat mengatakan bahwa Facebook ini sebenarnya patriot dari Amerika Serikat. Nah, karena kenapa? Karena mewakili negara Amerika Serikat dan juga pengguna-pengguna Amerika Serikat, dan tentunya keamanan data akan lebih terjamin di Amerika Serikat. Nah, ini kemudian sepertinya mengusik pemimpin TikTok yang diwakili oleh Kevin Mayer yang dulunya adalah CEO dari Disney Plus, yang mengatakan bahwa Facebook ini sepertinya suka meniru. Salah satunya adalah pernah meniru fungsi story daripada Snapchat. Saat ini Facebook juga kembali meniru fungsi menarik dari TikTok, yaitu bisa memutar video, kemudian mengedit video dengan grafis dan juga lagu yang dinamakan Reels. Sebelumnya Facebook pernah gagal dengan aplikasinya yang bernama Lasso, tapi saat ini Facebook kembali mengembangkan fitur ini dengan nama Reels. Nah, tapi di balik hal tersebut, pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapa yang takut dengan siapa sebenarnya ini? Apakah benar ini pure permasalahan hanya sekedar patriotisme dan juga keamanan data? Karena kalau kita lihat dari sisi bisnis pun sepertinya Facebook mulai terusik. Karena kalau kita lihat secara valuasi di sini memang Facebook masih menang di angka 711,72 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan valuasi dari TikTok dan ByteDance tentunya hanya sepertujuhnya, kurang lebih 50 hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat. Penggunanya di sini dikatakan 2,7 miliar. TikTok dan ByteDance secara keseluruhan memiliki kurang lebih 800 hingga 1,5 miliar pengguna dan masih bertumbuh di seluruh dunia. Kemudian pendapatan, kita lihat dari sisi uangnya di sini, pendapatan untuk kuartal kedua dari Facebook sendiri 18,69 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ByteDance belum merilis untuk kuartal kedua tahun 2020, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jumlah kenaikan dari kuartal 1 ke kuartal 2, di mana kuartal 1 Facebook 17,74 dan TikTok di 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menarik karena kalau kita melihat laba bersihnya di 2019 ini berada di angka 3 miliar dolar Amerika Serikat, dan juga untuk laba bersih di Facebook sendiri berada di angka 18,48 miliar dolar Amerika Serikat. Secara pendapatan pun memang kelihatan TikTok dan ByteDance ini masih jauh di bawah Facebook. Tetapi yang kemungkinan ditakutkan oleh Facebook adalah dominasi daripada TikTok. Pertumbuhan yang cukup luar biasa, di mana pertumbuhan pendapatan dari sisi iklan yang menjadi kekuatan dari media ini mulai dikejar oleh TikTok. Bahkan dikatakan beberapa kali sudah menyentuh level pendapatan iklan yang sudah diperoleh oleh Facebook dan Google. Bayangkan apabila TikTok ini kemudian bergabung dengan Microsoft menjadi lebih besar, maka bagaimana dengan eksistensi Facebook sendiri? Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah keamanan data atau pendapatan perusahaan? Yang terakhir kita melihat di sini adalah Zoom yang menghentikan layanan pengguna di China. Zoom merupakan perusahaan dari Amerika Serikat, menghentikan layanan pengguna di China dengan alasan yang masih belum diketahui latar belakangnya. Hanya mengatakan ya pada sebuah email di sini, mengatakan kepada seluruh pengguna Zoom yang saat ini menjadi klien daripada Zoom sendiri, mengatakan bahwa saat ini Zoom menutup kemudian fungsi layanan untuk pengguna di China dan akan beralih melalui layanan pihak ketiga, di mana sudah ditunjuk 3 perusahaan di sini yang akan menjadi pihak ketiga dari Zoom sendiri. Ada BIS, ONF, ada Suirui, dan juga ada Sistek di China. Kemudian ini akan efektif per 23 Agustus 2020. Nah, pertanyaannya adalah free usernya gimana? Nah, free usernya nanti untuk di China sendiri sudah tidak bisa menjadi host lagi, tetapi hanya menjadi peserta saja. Nah, kalau mau menjadi host berarti harus membeli layanan melalui pihak ketiga, melalui
perusahaan ini yang ada di China. Tentu nanti akan kami update kembali, tetapi seperti apa alasannya? Karena kalau kita melihat dari dua sisi di sini, apakah masalahnya ini bisnis kembali lagi atau keamanan data? Kalau dari segi bisnis sepertinya Zoom tidak memiliki masalah karena memang harga sahamnya dari tahun lalu sudah terapresiasi kurang lebih 200%. Saat ini berada di per lembar unit sahamnya di kisaran $250 per unit sahamnya di Amerika Serikat, dan sepertinya tidak ada masalah pada Zoom. Sehingga para analis dan juga investor kembali memikirkan bahwa apakah ini yang menjadi permasalahannya, itu keamanan data, karena memang sudah pernah terbukti bahwa ketika dites koneksi aplikasi Zoom dari Amerika Serikat ternyata memang sempat terjadi encryption dan decryption data di China. Ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah benar kemudian Zoom ini memberikan akses dan juga membocorkan data ke China? Tentunya ini masih butuh pembuktian lebih lanjut dan akan kami informasikan selanjutnya melalui info yang kemudian sudah terbukti di negara Amerika Serikat dan juga China. Tetapi sebelum itu tentunya antara perang teknologi Amerika Serikat dan China ini, walaupun terjadi perang yang banyak perang antara Amerika Serikat dan China dan juga kontroversi, setidaknya publik dan juga Amerika Serikat di sini masih bisa ber-TikTok ria sambil menunggu bagaimana keputusan nantinya antara Microsoft yang akan mencaplok TikTok. Demikian